Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di jelang pagi hari ini, menjelang siang hari ini, kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dan ketua kelas membacakan doa terlebih dahulu ya. Jadi di sini Ibu absen dulu. Yulia Fatma. Hadir, Bu. Nining Trilestari. Hadir, Bu. Hazria Sinaga. Hadir, Bu. Ernita Jahara. Hadir, Bu. Melisa Fitri. Indah Sari Siregar. Hadir. Wilda Tunjana. Hadir, Bu. Dian Kusuma. Hadir, Ibu. Muhammad Furqan. Hadir, Bu. Nofrial Fauzi. Abida Rusdiana. Evi Zahara. Banyak yang absen ya, Nak? Bu, saya Nurin Firzana hadir, Bu. Oh, Nurin Firjana. Oke. Abida izin, Bu. Siapa? Abida izin, Bu. Oke, Nak. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya ketua kelas mohon pimpin doa belajarnya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Bu. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doanya. Nah, selanjutnya ada yang sudah membaca materi kita hari ini? Belum, Bu. Oke, di sini Bu share dulu ya.
PPT kita. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Di sini kelas berapa? Kelas 10 berapa, Nak? IPA 2? 10-1, Bu. Oh, 10 10 IPA 1, Maaf Bu. ya. Nah, jadi kelas 10 IPA 1 di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi di dalam keanekaragaman hayati ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, baik. Jadi, keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Paham tentang keanekaragaman hayati? Paham kan tentang pengertian keanekaragaman hayati? Nah, jadi selanjutnya, keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor genetika dan yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, apa sih, Bu, faktor genetika itu? Jadi, faktor genetika itu yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang gen, variasi genetika, dan hereditas pada organisme. Selanjutnya, apa sih, Bu, faktor lingkungan itu? Jadi, faktor lingkungan itu yang pertama, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Yang kedua, jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup. Yang ketiga, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Dan yang keempat, faktor-faktor non-material, antara lain kondisi suhu, cahaya, dan kebisingan. Paham, Nak? Paham, Bu. Baik, selanjutnya ada itu tingkat. Paham, Bu. Belum ya, Nak? Nah, di sini Bu jelaskan lagi. Di sini ada tingkat keanekaragaman hayati. Nah, jadi tingkat keanekaragaman hayati ini ada 3. Yang pertama gen, jenis, dan ekosistem. Jadi apa sih, Bu, gen itu? Jadi, gen itu keanekaragaman yang terjadi antar individu yang satu dengan lainnya yang masih dalam satu spesies. Jeruk lemon seperti jeruk lemon dan jeruk nipis. Selanjutnya, apa sih, Bu, jenis keanekaragaman individu yang berbeda? Jenis tingkat keanekaragaman hayati jenis itu apa sih, Bu? Kan gitu. Jadi jenis ini yaitu keanekaragaman individu yang berbeda spesies, tetapi dalam satu genus atau famili, yaitu genus Felidae. Nah, selanjutnya ada juga tingkat keanekaragaman hayati ekosistem. Jadi ekosistem ini keanekaragaman yang disebabkan oleh komponen abiotik yang bervariasi sehingga menimbulkan interaksi yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Seperti ekosistem laut dan ekosistem gurun. Jadi ekosistem ini lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik.
Ada yang udah tahu apa itu biotik dan abiotik? Udah tahu Indah Lestari, Indah Sari? Nah, jadi komponen biotik itu yaitu jenis makhluk hidup mulai bersel satu hingga bersel banyak. Yang kedua, abiotik yaitu iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembapan. Paham sampai tingkat keanekaragaman hayati? Paham, Bu. Selanjutnya ada peta penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace. Jadi, garis Wallace ini memisahkan antara Kalimantan, Sumatera, dan Jawa dengan wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ada juga garis Weber ini memisahkan antara Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Papua. Selanjutnya bisa kita lihat di dalam peta garis Weber dan Wallace ini. Yang pertama itu di fauna asiatis. Jadi di fauna asiatis ini banyak mamalia berukuran besar seperti harimau, gajah, dan badak. Ada juga berbagai jenis kera. Dan ada juga sedikit burung berwarna, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang. Selanjutnya ada juga di fauna peralihan. Di fauna peralihan ada 4 macam. Yang pertama itu hewan endemik. Yang kedua hewan mirip dengan tipe Asia atau tipe Australia. Yang ketiga itu terdapat hewan langka. Dan yang keempat, binatangnya sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Tahu kan seperti apa, Nak? Seperti komodo, ya kan? Selanjutnya juga ada fauna australis. Nah, di fauna australis ini terdapat 3. Yang pertama itu terdapat binatang berkantung, yaitu seperti kanguru. Yang kedua itu mamalia berukuran kecil, seperti wallaby dan possum. Dan yang ketiga itu banyak jenis burung yang berbulu indah. Selanjutnya juga di Indonesia bagian barat, asiatis, dan oriental itu terdapat banyak jenis meranti. Yang kedua itu hutan hujan tropis. Selalu hijau sepanjang tahun, bersifat heterogen. Yang ketiga itu memiliki berbagai jenis nangka. Tahu kan apa itu nangka? Ada di kampung kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, selanjutnya Indonesia bagian tengah atau peralihan. Jadi di Indonesia bagian tengah ini banyak hutan semusim atau heterogen. Dan juga banyak ditemui sabana atau stepa. Selanjutnya, Indonesia bagian timur atau Australian. Yang terdapat hutan kayu putih dan memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Tahu kan, Nak, apa itu buah matoa? Pernah menginyam atau pernah memakan? Pernah, Nak? Pernah ya. Dan selanjutnya memiliki banyak tumbuhan sagu. Kalau sagu tahu? Tahu makanan sagu, Nak? Tahu, Bu. Nah, oke baik. Selanjutnya itu pelestarian keanekaragaman hayati ini. Jadi pelestarian keanekaragaman hayati terdapat 2 pelestarian. Yang pertama itu pelestarian in situ atau pelestarian di tempat hidup aslinya. Paham di tempat hidup aslinya, Nak?
Nah, jadi pelestarian Bu. in situ ini seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Nah, selanjutnya apa sih Bu pelestarian ex situ itu? Jadi pelestarian ex situ itu pelestarian dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya, kebun binatang, kebun raya, di kebun botani, akuarium, dan taman safari. Paham, Nak? Paham, Salsa? Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan keanekaragaman hayati. Jadi, Nak, hal-hal yang dapat menyebabkan ini ada 4. Yang pertama itu usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan. Dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan varietas baru. Nah, yang kedua itu apa sih, Bu? Jadi yang kedua itu penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Seperti saat ini yang ada di Monas. Yang ketiga itu pembuatan taman-taman kota. Dan yang keempat, pelestarian plasma nutfah atau sumber gen secara in situ dan ex situ. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Jadi yang pertama itu yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, perusahaan dan pemusnahan habitat. Yang kedua, penggunaan jenis hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem dan adanya perubahan iklim global atau pemanasan global. Dan yang keempat, adanya perkembangan industri pertanian dan industri perhutanan, serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Paham, Nak, materi kita pada hari ini? Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya, jika anak-anak Ibu yang ada pertanyaan tentang keanekaragaman hayati ini, boleh bertanya kepada Ibu. Nah, baiklah, Nak. Saya, Bu, ingin bertanya. Wildatun Jannah. Sebentar ya, Ya, Nak. Bu. Sebentar ya, Nak. Ya, Jadi, Bu. Nak, di sini tadi kan udah Ibu absen. Nah, jadi nanti setelah perkuliahan, setelah sekolah kita pada pagi hari menjelang siang ini, kalau sudah selesai nanti kalian bisa isi link absen yang ada di grup kelas kita ya. Walaupun tadi sudah Ibu absen, tetapi anak-anak Ibu nanti absen sendiri lagi ya, Nak. Baik, Bu. Oke. Oke, Nak. Selanjutnya kepada Wildatun Jannah tadi, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada, Bu. Jadi gini, Bu. Bu, penyebaran ya, Bu.
Apa nak kurang jelas? Apakah penyebab terjadinya keanekaragaman gen itu ya, Bu? Oke. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Nah, baik. Jadi di sini, Saya ingin bertanya, Bu. oke, persilahkan, Salsa. Salsa. Ingin bertanya kan? Baik. Di sini Ibu akan menjawab dulu pertanyaan dari saudari Ana Wilda Tunjana. Saya ingin Sebentar ya Salsa. Di sini Ibu akan menjawab dulu pertanyaan dari Wilda Tunjana. Tadi pertanyaan Wilda itu apa sih Bu? Apakah penyebab terjadinya keanekaragaman hayati itu Bu? Kan gitu. Jadi di sini Ibu akan menjawabnya. Nah jadi Nak, keanekaragaman gen terjadi karena adanya variasi dalam spesies. Nah, jadi variasi dalam spesies ini disebut varietas. Nah, banyaknya susunan variasi genetik pada makhluk hidup berpengaruh pada genotipe atau sifat dan fenotipe atau kemampuan luar. Kemampuan luar suatu makhluk hidup. Jadi, variasi makhluk hidup ini variasi makhluk hidup di dalam suatu spesies dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, faktor bawaan dan lingkungan. Yang kedua, faktor bawaan dan yang kedua faktor lingkungan. Jadi faktor bawaan ini merupakan gabungan sifat dari dua induk sehingga terbentuk kombinasi sifat pada anaknya. Paham Wilda? Paham, Bu. Oke. Ada lagi Nak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke. Indah dulu ya. Kepada Indah Ibu persilahkan. Jadi gini, Bu. Bagaimana ciri utama keunikan keanekaragaman jenis dan contohnya apa aja ya, Bu? Oke. Di sini Ibu langsung menjawab pertanyaan dari Indah. Jadi, ciri utama keunikan keanekaragaman yaitu keanekaragaman jenis itu yaitu dari spesies atau jenis yang beraneka ragam, yang berasal dari benua atau marga yang sama. Jadi dapat juga berasal dari famili atau keluarga yang sama. Penampakan fisik dari spesies atau jenis yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis ini juga relatif sama meskipun terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas pada setiap spesies. Paham Indah? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, ada lagi Nak yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Oke. Pada Ernita, Ibu persilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis apa ya, Bu? Oke, baiklah. Jadi Ernita di sini Ibu langsung menjawab. Jadi Nak, contoh dari keanekaragaman tingkat jenis yaitu ada 4.
Yang pertama itu nak, Felix tigris dengan Felix domestica. Yang kedua, kacang tanah dengan kacang kapri. Yang ketiga, cabai dan paprika. Dan yang keempat, tomat dan kentang. Paham, Ernita? Paham, Bu. Nak yang ingin bertanya? Salsa ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Salsa. Bu, apa aja sih manfaat dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Oke, baik. Jadi manfaat keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem itu ada 3. Yang pertama itu ekosistem sungai. Jadi ekosistem sungai ini yaitu untuk pengairan tempat hidup beberapa jenis makhluk hidup seperti ikan dan beberapa jenis tumbuhannya. Yang kedua, ekosistem terumbu karang. Jadi tempat hidup berbagai jenis ikan, bisa juga untuk wisata air. Yang ketiga, ekosistem hutan bakau, yang berarti mencegah abrasi dan juga tempat tinggal berbagai jenis ikan. Paham, Salsa? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, baik Nining. Apa pertanyaannya Nining? Bu, coba jelasinlah yang tentang nilai ekologi keanekaragaman hayati. Oke. Jadi pertanyaannya, jelaskan nilai ekologi keanekaragaman hayati. Itu kan, Ning? Iya, Bu. Nah, jadi nilai ekologis artinya keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Contohnya, keberadaan terumbu karang mendukung kelangsungan hidup ikan dan hewan air. Yang kedua, hutan hujan tropis merupakan paru-paru bumi dan dapat menjaga kestabilan iklim global. Paham, Nining? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, Nining. Baiklah, Nak. Ada lagi yang ingin bertanya?
Saya, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, coba Yuli. Coba dulu Yulia Fatma jelaskan apa tadi pertanyaan dari si Salsa dan apa jawaban yang telah Ibu sampaikan. Dari tadi Yuli nggak ada on kamera ini, Bu, tengok. Ya, Bu. Pertanyaannya, jelaskan manfaat keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Jawabannya itu yang A itu ekosistem sungai untuk pengairan tempat ikan dan beberapa jenis tumbuhan. Dan ada ekosistem terumbu karang, tempat hidup berbagai jenis ikan, bisa juga untuk wisata air. Dan yang terakhir itu ada ekosistem hutan bakau, mencegah abrasi dan juga tempat tinggal berbagai jenis ikan, Bu. Oke, terima kasih ya Yulia Fatma. Selanjutnya, ada lagi nak yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Coba kalian jelaskan. Ibu cari dulu pertanyaan untuk anak-anak Ibu. Baik, Nak, di sini Ibu akan melemparkan satu jawaban kepada kalian. Siapa cepat dia dapat ya. Nah, jadi mengapa keanekaragaman hayati itu perlu dilestarikan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, kepada Sheila, Ibu persilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu, jika off kamera, dikarenakan jaringan saya kurang mendukung. Jadi ketika saya menghidupkan kamera, saya akan terkeluar, Bu. Izin ya, Bu. Oke, Sheila. Jadi, untuk pertanyaannya, kenapa keanekaragaman hayati itu perlu dilestarikan? Jadi, jawabannya menurut saya itu dikarenakan ketika kita melestarikan keanekaragaman hayati, maka beragam jenis hewan dan tumbuhan itu bisa kita dapatkan. Seperti manfaatnya itu salah satunya termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi berbagai jenis macam tumbuhan itu bisa kita jadikan sebagai sayur-sayuran. Jadi
menu sayuran kita tuh nggak cuma satu tumbuhan aja, tetapi dari berbagai jenis tumbuhan lainnya juga bisa kita manfaatkan gitu. Sama juga seperti hewan, karena jika kita melestarikan keberadaannya, jadi dia itu bermacam-macam dan kita itu juga bisa mengkonsumsi hewan yang berbeda setiap harinya. Jadi menurut saya itu, Bu. Oke, terima kasih Sela. Nah, jadi betul yang dibilang yang dikatakan Sela. Jadi dengan adanya keanekaragaman hayati itu banyak manfaat yang akan didapatkan. Contohnya itu dalam hal pangan akan banyak jenis tumbuhan dan hewan yang bisa dipilih untuk menjadi makanan. Lalu fungsi tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pembuatan obat-obatan yang baik untuk pengobatan. Dan keanekaragaman hayati sebagai sumber ilmu, maka akan banyak bahan penelitian yang bisa digunakan. Paham, Nak, sampai di sini? Paham, Bu. Nah, oke. Jadi, cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini. Nah, jadi sebelum itu, nanti anak-anak Ibu, di sini Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak Ibu. Jadi, soalnya itu begini. Nanti anak-anak Ibu buat dulu 5 soal pilihan berganda yang materinya itu tentang keanekaragaman hayati. Nanti buat soal baru jawaban. Soal jawaban. Lalu nanti kalau udah dapat jawabannya langsung lingkari aja ya. Nah, nanti kalian kumpulkan di WA. Nah, baiklah anak-anak. Mohon maaf ya, tadi Zoom-nya terkeluar. Karena waktu Zoom-nya ini hanya 40 menit. Nah, jadi tadi Ibu terakhir ngomong apa ya, Nak? Tadi Ibu memberikan tugas ya? Iya, Bu. Nah, jadi untuk minggu depan, tetapi nanti kalian usahakan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi tugas yang Ibu berikan itu yaitu coba kalian buat soal pilihan berganda sebanyak 5 soal. Soal langsung jawaban, tetapi nanti ada soal, ada jawaban, ada pilihan bergandanya, contoh yang A, B, C, D, sampai E. Nanti anak-anak Ibu langsung aja dibulatin atau dicoret ya. Nanti soalnya itu tulis di kertas double folio. Boleh kan, Nak? Nah, nanti kalian kumpulkan sama ketua kelas nanti kalian kalau nggak gini, nanti kalian kumpulkan di WA grup kita aja. Paling lama untuk minggu depan pertemuan selanjutnya. Tetapi boleh nanti kalau nanti malam sudah selesai mengerjakan tugasnya, boleh anak-anak Ibu langsung mengirim. Tetapi kalau tidak bisa mengerjakannya nanti malam, deadline-nya sampai minggu depan. Boleh ya, Nak? Nah, jadi cukup sekian materi kita pada pagi menjelang siang ini. Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.